dengan PMF-nya, peluang itu adalah Fx ya. Peluang massa bergerak adalah Fx dan Ux ini adalah, dan Ux fungsi Ux adalah fungsi dari X. Maka ya, maka nilai ekspektasi dari Ux didefinisikan sebagai, nah ini nilai ekspektasi dari Ux didefinisikan sebagai ekspektasi mu X besar sama dengan sigma X kecil Ux kali Fx gitu ya. Ini kalau diskrit ya. Nah, ini jadi gampang sekali ya. Nah, kalau continue ya cukup ini ya. Jadi kalau yang continue ini jika X-nya itu variabel acak yang continue, maka definisinya gampang. Ux ini, nah ini kan integral gitu ya. Integralnya minta hingga sampai ini Ux Fx dx. Ya. Jadi ini PMF ya, jadi cuma ininya namanya PDF gitu ya. Jadi kalau diskrit namanya PMF, kalau yang continue namanya PDF, probability density function. Kalau PMF itu probability mass function, fungsi massa probabilitas, satunya fungsi kepekatan probabilitas. Itu saja. Ya, ini saja yang perlu dipahami ya. Jadi bedanya kalau yang continue itu pakai integral seperti ini, tapi yang yang diskrit pakai sigma ini. Ya. Oke, saya berikan sebuah contoh untuk memahami ini. Ingat ya, ini fungsi loh ya. Fungsi, jadi fungsi dari X ya. Oke, kita ambil contoh saja mungkin. Ya, misalkan diketahui fungsi dari variabel acak X adalah Ux ini sama dengan berapa ya? Ini X kuadrat min 1 dengan PMF-nya Fx ini sama dengan X per 15. X-nya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 0 yang lain. Tentukan ekspektasi dari Ux. Dah. Ya. Nah, ini jelas. Ini menggunakan jumlahan, bukan menggunakan integral. Karena apa? Karena ini bentuknya sama dengan kan. Nah, jadi tinggal menuliskan aja. Jadi Ux-nya jelas kan. Nah, jadi di sini sama dengan apa? Ekspektasi dari X kuadrat min 1 sama dengan sigma ya. Nah, X-nya mulai 1 sampai dengan 5. Ini X kuadrat min 1 kali Fx. Nah, Fx-nya kan X per 15 ya. Udah. Ini sama dengan sigma gitu ya. X pangkat 3 min X ya per 15. Ya. Itu kan? Nah, sudah. Ya, jadi ini dimasukkan satu persatu. Ya, sudah dimasukkan satu ya. X-nya kan mulai 1 tadi ya. Di 1 min 1 per 15. Plus 8 min 1 per 15 plus 3 pangkat 3 itu kan 27 per min 3 min 2 per 15. Nah, 4 pangkat 3 kan 64 ya per 4 per 15 plus 5 pangkat 3 125
120/15 ya. Ini 0 plus 6/15 plus 24/15 plus 60/15/100. Ya ini ya. Oke. Ini 0, 6, 2, 30, 90 sama dengan 210/15. Ini 14 ya. Ya. Jadi ekspektasi dari X kuadrat min 1, ekspektasi itu bahasa Indonesia harapan. Harapan dari nilai harapan dari X kuadrat min 1 itu kalau berkaitan dengan variabel acak yang diskrit berapa? 14. Itu ya. Ini ya. Jadi gampang kan, tinggal aja ya. Jadi bedanya kalau sekarang bagaimana kalau misalkan yang continue misalkan. Contohnya misalkan aja ya. Jadi sama ini ya. Misalkan X-nya ini berdistribusi Fx ini. Mungkin saya berikan contoh yang continue mungkin gini. 21 min X mungkin 0 X1 0 yang lain ya. Sama ini tentukan sama ya X kuadrat min 1 berapa. Nah, ini kan ini sama ini. Ini kan apa? Interval kan? Nah, berarti continue. Nah, sehingga tinggal langsung. Jadi ini sama dengan integral batasi berapa? 0,1 kan gitu kan? X kuadrat min 1 kali Fx. Fx-nya kan 2 kali 1 min X kan? Dx. Nah, gitu aja ya. Betul? Nah, ini sama dengan 2 integral 0,1 X kuadrat min 1 terus min X pangkat 3 plus X ya. Dx. Itu ya. Nah, biasa berarti diintegralkan biasa sama dengan 2 kali min 1/4 X pangkat 4 gitu ya. Plus 1/3 X pangkat 3 ya. Plus setengah X kuadrat ya. Min X. Batasnya 0,1. Nah, karena 0,1 kan tinggal ganti ini min 1/4 ditambah 1/3 ditambah setengah tambah 1 kan. Ya. Ini aja kan. Nilainya gampang sekali. Jadi divide 2 kali 12 ya. Ini min 3, terus ini plus 4, plus 6, min 12. Jadi setelah dihitung itu min 10/12. Min 5/6 ya. Itu ya. Oke, silakan mungkin Mas ada pertanyaan? Ya. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan bedanya kalau continue dan ini adalah itu saja. Ya. Baik, ya. Jadi kalau secara diskret tadi sudah dihitung mendapatkan 14, tapi secara kontinu dengan PDF yang beda menghasilkan minus 5/6. Jadi nilainya ya bisa negatif bisa positif ya, nilai kan. Ini bukan peluang. Nanti kalau peluang nggak ada nilai negatif. Ini bukan peluang ya. Ini rataan. Nah nanti kita akan mengetahui apa itu rata-rata dan lain sebagainya. Nanti ini. Setelah ini saya bahas ya. Baik. Ya. Nah, baik. Kalau sudah saya hapus.
Sekarang sifat-sifat umum dari ekspektasi. Sifat-sifat umum dari ekspektasi. Ini sifat-sifat umum dari ekspektasi. Ya, ini perlu diketahui ya. Jika A dan B suatu konstanta dan U1X dan U2X suatu fungsi dari variabel acak X, maka satu, jadi ekspektasi A plus B sama dengan A ditambah B aja ya. Dua, ekspektasi A kali U1X ditambah B kali U2X ini sama dengan A ekspektasi U1X ditambah B ekspektasi U2X. Ya, ini sifat sifat umumnya. Sifat umumnya ini bisa dibuktikan ya, gampang sekali kan. Nah, cara pembuktiannya lewat integral atau enggak apa-apa ya. Silakan nanti bisa dibuktikan lewat integral enggak apa-apa ya. Misalkan bukti satu ya, saya buktikan yang nomor satu. Kan berarti ekspektasi A plus B ini kan sama dengan pakai integral ya. Minta hingga sampai hingga kan, berarti A plus B fx dE kan ya. Ini sama dengan A plus B integral min ini. Nah, karena di sini ini kan nilainya satu kan. Kalau kemarin sifatnya apa? Diskrit itu atau kontinu kan. Jadi ini sama dengan A plus B. Ya, itu aja. Demikian pula sifat yang kedua bisa dibuktikan juga. Sama ya. Ya. Jadi sifat satu gampang, sifat kedua gampang, malah itu di jumlah-jumlah aja. Ya, gampang ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan kasus khusus? Nah, kalau kemarin distribusi Bernoulli kan kasus khususnya binomial. Ini juga sama nih. Bagaimana kalau U1X-nya atau UX-nya itu X saja? Nah, ya. Ini jadi sekarang ya, kasus khusus ya. Kasus khusus jika UX-nya itu sama dengan X. Nah, maka ini namanya rata-rata. Nah, ya, atau rataan ya gitu ya. Jadi ini kasus khusus saja. Di fungsinya cuma X saja. Ya, jadi gini. Jadi jika X ini variabel acak itu ya, variabel diskrit ya. Jika X variabel DE dengan PMF ya, Fx, maka nah gini ya. Maka rata-rata aduh. Ini sorry ya. Jadi ya. Jadi kalau UX ini sama dengan X ini adalah rata-rata. Sekarang jika X ini variabel acak diskrit dengan BMF-nya itu Fx, maka rata-rata dari X didefinisikan sebagai ekspektasi X. Nah, sigma kan gitu kan X kali Fx. Gitu ya. Ya. Jika X-nya ini variabel acak kontinu dengan PDF Fx,
maka EX-nya sama ya, tinggal ganti aja integral minta hingga sampai ini X Fx dx. Ya. Nah, dalam bahasa lain EX itu dinamakan ini mu ya. Ini adalah rata-rata populasi. Ini juga ini juga sama, EX juga sama dengan X bar, ini rata-rata sampel. Ya. Jadi kalau mu itu namanya rata-rata populasi, kalau X bar namanya rata-rata sampel. Sama itu nanti ya. Nanti insya Allah akan saya buktikan nanti kalau ada pas itu ya, jadi X bar itu juga sama dengan, nanti kesimpulannya di sini nanti ada ini. X bar sama dengan mu ya. Tapi yang jelas ini dulu penjelasan itu dulu supaya kalian enggak bingung menggunakannya ya. Jadi kalau UX-nya berubah menjadi X saja, maka ekspektasi X itu namanya rata-rata. Mu saja. Nah, mungkin di dalam statistik 1 dulu kita sudah dijelaskan ya. Kita sudah dijelaskan rata-rata, hubungan rata-rata, median, modus itu ternyata juga bisa dicari dari sini gitu. Jadi dari soal-soal seperti ini juga bisa ya. Ini sudah ya saya hapus ya, Mas Angga. Mas Angga nggak hadir. Iya, Pak. Oke, ini bisa dihapus? Bisa, Pak, bisa. Oke, baik. Nah, kita tengok sebentar ya. Jadi sebelum saya berikan beberapa pengembangan yang lain, nah ini misalkan aja kalau rata-rata kan jelas rumusnya itu ya, ekspektasi ya. Jadi nanti kalau persentil gitu ya, persentil ke P ini ditulis bahwa Fxp. Nah, ini sama dengan P. Nah, jika P-nya itu adalah 0,5 atau sama dengan 50%, maka Fx 0,5 atau sama dengan 0,5 ini jenenge median. Nah, gitu ya. F besar Fp ya. Ya. Nah, ini median namanya. Ini dulu sudah kan. Bagaimana cara mencari fungsi distribusi kemarin kan sudah. Cuma ini istilah saja. Nah, ada lagi misalkan aja di dalam pengembangan lebih lanjut, kita kan juga pernah memahami terkait dengan ini modus dulu di SMA juga ada kan. Nah, ya itu juga penting gitu ya. Di kedua misalkan gini, jika PDF PDF Fx mempunyai nilai maksimum, nah ini ya, nilai maksimum pada X sama dengan M0 misalkan aja, atau ditulis Fx sama dengan maka M0 itu dinamakan modus. Ya. Nah, kalau maksimum itu kan berarti turunan terkait dengan diferensial, ya, turunan. Nah, kadang-kadang ini penting juga, ya, jika fungsinya itu simetris, maka mu sama dengan median sama dengan modus. Nah, ini digambar ini. Nah, gini kan? Ini adalah X bar sama dengan mu, sama dengan median, sama dengan modus. Ini syaratnya simetris ya. Kalau nggak simetris nggak sama. Jadi misalkan gambar ini kan nggak simetris ya. Terus misalkan ini kan nggak simetris juga. Jelas yang gambar-gambar ini tidak punya nilai yang sama modus median itu. Nah, tapi yang hijau ini kalau dia simetris, misalkan kurva distribusi normal dan sebagainya kemarin, itu mempunyai nilai min, modus,
dan median yang sama. Hanya saja perlu kalian ketahui kalau mencari median itu berkaitan dengan CDF, kalau mencari modus berkaitan dengan PDF. Kalau mencari rata-rata juga dengan PDF. Sama kan? Jadi itulah. Nanti akan kita bahas antara PDF, MGF sama MGF nanti ya. Insya Allah kita bahas. Ya. Itu maksudnya ya. Baik, kita ambil contoh sekarang yang tadi min-nya belum selesai ya. Jadi ini hanya sisi yang lain aja kan, hubungan PDF. Jadi ternyata bisa dicari menggunakan ini. Misalkan dicari kuartil ke-1 berarti sama dengan persentil ke-25. Kuartil kedua sama persentil ke-50 itu sama dengan kuartil kedua median. Kuartil ketiga sama dengan persentil ke-75 dan seterusnya ya. Itu pelajaran di SMA dulu. Ini hanya menjelaskan. Baik, sekarang kita ambil contoh. Juga ini ada pertanyaan dari sini, silakan. Ini kan kemarin kamu sudah diajari ya, bagaimana hubungan antara PDF dengan CDF kan sudah tahu kan. Kalau di dalam distribusi diskrit differencing kan kaitannya ya. Jadi PDF itu diperoleh dari differencing antara CDF. Kalau di dalam variabel acak kontinu diperoleh dari diferensiabel kan kemarin gitu ya. Udah kan sampai di situ. Nah, sama mencari CDF beda diolah-alik gitu. Ya. Tidak ada masalah. Baik. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk yang min aja. Ya. Baik, ini ada pertanyaan, kalau enggak saya hapus. Silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Baik ya. Nah, hapus kalau tidak. Nah, sekarang gini. Jika X ini distribusi dengan Fx-nya sama dengan 20x pangkat 3, 1 min X. Ini 0, X 1 kan. Mungkin 0 yang lain. Tentukan ekspektasi X-nya. Nah, ini di sini lagi ini kan merupakan interval kan, berarti ini adalah kontinu. Nah, ya. Berarti ini adalah merupakan ciri dari variabel acak kontinu, berarti integral kan? Integral. Nah, sehingga EX nah ya. Integral batasi 01 gitu. Ini kan sama dengan X kali Fx kan? Ini sama dengan integral 01 X kali 20x pangkat 3 1 min X dE kan ya. Ya. Nah, ini kan bisa diselesaikan sama dengan 20 kita keluarkan 01. Jadi sama dengan X pangkat 4 min X pangkat 5 kan. Ini kan integralnya biasa. 1/5 X pangkat 5 min 1/6 X pangkat 6 kan ya. Batasnya 01 ya. Ini sama dengan 20 1/5 min 1/6 ya. Sama dengan 20/30 kan. Jadi ini ada 6, ini ada 5 ya. Jadi sama dengan 2/3 ya. Nah, kan gampang ini. Ya. Ya. Jadi new-nya ekspektasi X-nya sama dengan 2. Ya. Nah,
ini adalah rata-rataan, gitu ya. Jadi, mungkin ada lagi menghitung ini apa? Contoh lagi misalkan. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang ini ya. Nah, ini anu ya, misalkan gini. Coba ini kamu isi, misalkan X ini berdistribusi fx ini ya. Mungkin 1/x kuadrat batasnya 1x tak hingga 0 yang lain. Tentukan ekspektasi X. Ya. Sama, karena ini interval, ya. Interval juga sama. Kalau ke interval kan tinggal jumlah aja ya. Itu gampang kalau jumlah. Sekarang yang sulit-sulit kan kalau interval ini ya. Oke. Jadi ini ekspektasi X-nya kan integral 1 sampai ini kan. X kali 1/x kuadrat dx. Sama dengan integral 1 ini 1/x dx. Apa Mas? Integral 1/x Mas. Halo, integral 1/x apa? Fikri? Iya, Pak. Apa integral 1/x dx? Per X dx per X kuadrat. Ayo. 1/2 X kuadrat. Salah. Integral kok. Oh, integral. Nah. Kemarin kan sudah diajari kalkulus kan? Apa? Buka lagi. Iya, Pak. Apa? Benar, Pak. Ya. Mana diajari kalkulus sampai 2 semester kan itu ya. Kalkulus 1, kalkulus 2 ya. Integral kan katanya sampai waduh. Sekarang apa ini? Ln X, Pak. Oke, ln X. Baik. Nah, ini kan hasilnya ln X kan. Batasnya 1 tak hingga. Jadi sama dengan ln tak hingga min ln 1. Berapa ln tak hingga? Ln tak hingga juga tak hingga. Ln 1 0 kan? Nah. Jadi kalau ekspektasinya menghasilkan tak hingga, ini berarti menandakan ekspektasinya tidak ada. Ya. Jadi kalau nanti menghasilkan EX-nya tak hingga berarti artinya nilai ekspektasinya itu tidak ada. Karena tak hingga sesungguhnya kan tidak ada. Berapa tak hingga? Tak hingga pokoknya loh. Enggak bisa enggak bisa ini countable dapat dihitung kan? Ya sudah. Itu hanya konsep saja. Kalau banyak tak hingga, berapa pastinya enggak bisa. Ya anggapnya enggak ada. Artinya nilai ekspektasinya yang enggak ada. Ya. Itu maksudnya ya. Itu. Jadi kalau tadi kan 2/3 ini ada nih nilainya ya. Tapi kalau yang tak terhingga itu berarti nilai X-nya tidak ada. Nanti kalau kalian menghasilkan sesuatu hasil yang nilainya infinite, itu sama dengan rataannya tidak ada. Ya. Oke, sekarang kalau ini nggak ditanyakan, saya lanjutkan. Berarti ekspektasi sudah tuntas. Nah, sekarang kita lanjutkan ini ke varian. Ya. Sekarang varian. Ya. Jadi begini. Jadi kalau kita punya ini populasi ya, ini populasi ukurannya n. Nah, parameternya apa? Parameter mini ini. Ini kan anggota dari parameter. Ini namanya parameter. Ini tidak diketahui. Nah, untuk pengganti diambil apa? Sebuah sampel. Ini sampel. Ukurannya n. Nah, di dalamnya pasti ada X bar dan X kuadrat. Nah, ini anggota ini. Nah, ini namanya statistik. Diketahui. Ya. Jadi kalau mu sama varian itu namanya
parameter yang tidak diketahui. Kalau X bar, S kuadrat itu namanya gampangnya parameternya sampel atau statistik. Nah, biasanya rumusnya mu itu kan sama dengan 1/n sigma xi ya. Kalau X bar itu sama dengan 1/n kecil sigma xi juga. Xi itu data pengamatan. Nah, dari sini rumus ini adalah 1/n sigma x min mu kuadrat. Nah, jadi X ini kan jarak ya. Jadi kalau yang ini S kuadrat ini adalah 1/n-1 sigma xi min x bar kuadrat. Nah, ya, beda-beda kan? Namanya variansi sampel adalah S kuadrat, terus sigma kuadrat ini namanya sigma kuadrat namanya variansi populasi. Nah, itu aja. Nanti akan kalau dalam statistik kan akan dibicarakan secara tuntas ya. Nah, itu. Ya. Nah, parameter mu itu dan varian itu penting ya dalam statistik ya, dalam populasi itu penting karena itu yang menggambarkan betapa besarnya nilai-nilai yang itu. Kalau parameternya sama, variannya sama berarti homogen. Ya. Bentar masih ada dan ya, bentar. Silakan ditulis dulu. Dah kalau aku. Dah kalau. Dah kalau. Allah. La ilaha illallah Muhammad Baik ya. Oke, jadi ini mungkin rumus-rumus yang harus kalian ketahui, variansi sampel, variansi populasi dan ini dua hal yang penting ya. Nah, sekarang kita jadi gini, kalau ini ada data ya. Ini data. Ini rata-ratanya ini. Nah, jarak ini nah ini kan rumus jarak. Dalam jarak inilah yang menggambarkan varian. Nah, jadi varian itu distin ya. Jarak antara data dengan nilai rata-ratanya itu namanya, ini kan X min mu kan, X min kuadrat kan. Kalau rumus jarak di SMA dulu kan XI min JI kuadrat gitu kan, sigma kan ya. Itu adalah jarak. Nah, jadi kalau jaraknya sama, berarti variannya homogen. Kalau jaraknya beda, itu namanya itu. Itu nanti akan dibahas khusus di dalam teori statistik ya. Baik, silakan nanti kalau kalian mungkin butuh informasi terkait dengan itu bisa call saya atau ya nggak apa-apa ya di WA saya nggak apa. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan variansi. Nah ini penting ya. Jadi variansi, jadi ini misalkan X ini variabel acak. Ini baik kontinu atau diskrit. Ya, jadi variabel acaknya baik kontinu maupun diskrit. Ini secara umum aja ya. Ya, maka variansi X didefinisikan sebagai
variansi X, atau boleh saya tulis var X gini aja ya. Untuk menyingkat aja, sama dengan ekspektasi X min EX kuadrat ya. Nah, ini ya. Atau var X rumusnya sama dengan ekspektasi X min mu kuadrat. Ya. Ini ya. Ini rumus umum ya. Apa ini? Nah, ini buktinya apa? Atau variansi X ini sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Ini sederhananya. Kita buktikan yang hitam itu. Ya, jadi kan kita berasal dari sini kan. Variansi X itu kan sama dengan ekspektasi X min mu ya. Ini kan ekspektasi dari apa? X kuadrat min 2 mu X plus mu kuadrat ya. Nah, sifat ekspektasi kan sama dengan ini tadi yang sifat umum tadi min 2 mu EX ya plus mu kuadrat ya. Ini sama dengan EX min 2 mu ini kan mu juga kali mu plus mu kuadrat. Sama dengan apa? EX kuadrat min 2 mu kuadrat plus mu kuadrat sama dengan EX kuadrat min. Nah ya. Ini buktinya ini. Kalau kita mau buktikan ya, menyederhanakan seperti ini. Ya. Nah itu apa ya? Sifat ekspektasi tadi lah ya, yang umum tadi kan bisa yang sudah saya buktikan ekspektasi A plus B sama dengan A plus B, tadi kan itu kan konstanta ya, mu kuadrat kan konstanta ya. Ini kan jelas ya, EX nanti kan sama dengan mu kan, ini ya, supaya kalian nggak bingung itu ya. Itu adalah sifat secara umum. Nah nanti ini kan baik diskrit maupun kontinu ya, ini sifatnya variasi EX sama dengan X kuadrat min mu kuadrat ya. Itu kan. Nah, nanti kalau di breakdown kepada diskrit dan kontinu ya integral itu aja. Integral dan jumlah gitu aja. Itu yang membedakan ya. Ya. Jadi nanti kalau variansi yang kontinu dipakai integral, taruh yang diskrit pakai jumlah gitu aja. Sudah enggak banyak yang ya. Ya. Baik. Sekarang kita breakdown ke masing-masing ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau ini? Jadi variansi yang variabel acak diskrit ya. Jadi jika X variabel acak diskrit, nah maka variansi X didefinisikan sebagai variansi X sama dengan sigma kan. X, nah ini X min mu kuadrat kali Fx. Nah, itu ya. Ya. Kalau kontinu bagaimana? Jika X-nya variabel acak kontinu dengan PDF Fx, ini ya, tambah ini. Dengan PMF Fx gitu ya. Nah, ya. Maka variansi X didefinisikan sebagai var X sama dengan integral minta hingga sampai ini X min mu kuadrat Fx dx ya. Sama saja ya, jadi gitu aja. Jadi bedanya cuma terletak di integralnya dan itu aja ya. Jadi ini pakai ini pakai ini ya. Dalamnya sama kan.
Ya. Ada pertanyaan? Baik, pelan-pelan saja. Kalau memang nggak ada pertanyaan, ya saya lanjutkan. Ya, nah sekarang contoh nih. Misalkan variabel acak diskrit dengan PMF ini. Apa ya? Dalam bentuk ini ya. Ini X, ini Fx. Ini 1, 2, 3, ini jumlah. Ini berapa ya? Setengah. Ini 1/3, ini 1/6. Contohnya kan 1. Tentukan variansi X-nya. Ya, berapa ini? Ya. Nah, sudah. Tinggal ini. Nah, ini kan ada mu di sini. Ya. Berarti kita hitung mu-nya dulu dong. Mu X-nya berapa? Ini kan berarti sigma kan? X kali Fx kan ya. Ini sama dengan 1 kali setengah, 2 kali 1/3, 3 kali 1/6 kan ya. Ini diketahui setengah tambah 2/3 ditambah setengah kan. Ya, betul ya. Mungkin 10/6. Ya. Nah, U-nya udah ketemu untuk apa? Untuk ngisi ini kan, ini ada ini. Nah, berarti di sini maka var X-nya, nah ya. Var X-nya ya tinggal jumlahkan aja kan. Sigma X min 5/3 kali Fx kan gitu kan ya. Ini X-nya mulai 0 sampai 3 ya. Nah, jumlah aja nih. Kira-kira berapa? Nah, sudah. Berarti ini jumlahnya kan 1 min 5/3 dikuadratkan kali setengah ditambah 2 min 5/3 dikuadratkan kali 1/3 kali 3 min 5/3 kuadratkan kali 1/6 ya. Nah, ini bisa dihitung. Berapa itu? 1 min 5/3 sama dengan 2/3 kuadrat berarti berapa itu? 4/9 ya. 4/9 kali setengah ditambah ini 1/9 kali 1/3 ditambah 16/9 kali 1/6 ya. 4/3 pangkat setengah, ini 4/18 tambah 10 itu ini 15/27 ya. Ya. 8/29 ya. Nah, ini kan tinggal ngitung-ngitung aja kan itu kan. Tidak ada masalah kan. Gampang kok. Di situ gampang. Integral itu untuk lumayan ya. Karena kalian harus ngerti integralnya itu berapa. Ya, itu masalahnya. Ini varian. Halo? Halo? Siapa ini? Mau tanya? Oh, bersiul-siul. Fikri, ada pertanyaan? Mas Fikri? Belum ada, Pak. Oh, baik. Yang lain mungkin silakan tanya mungkin Mbak Diandra Azharo. Ada pertanyaan Mbak Din? Belum ada, Pak. Ngerti? Iya, Pak. Paham ya? Baik. Sekali lagi saya sapa di situ mungkin Mas Yaki Bramasta. Ada pertanyaan? Hah?
Belum. Paham ya, Mas? Iya, Pak. Insya Allah ya. Baik. Baik. Nah, memang nanti harus dipelajari di rumah ya. Ini kan sekedar umum aja. Ya tinggal coba-coba aja kok. Tidak sulit lah. Insya Allah tidak sulit ya. Oke, coba. Nah sekarang saya berikan yang ini, yang apa yang continue sekarang. Kan kadang-kadang soalnya dibuat gampang-gampang ya. Oke ya, sekarang kita ambil contoh yang continue. Kita ambil. Misalkan X ini variabel dengan fx. 1 untuk X untuk 1, 0 untuk yang lain. Tentukan variasi X. Nah. Jadi kalau kalian mudah mengidentifikasi, oh ternyata ini continue berarti rumus integral ini kan langsung aja. Nah tetap ya, karena ada mu-nya ya dihitung mu-nya dulu, gitu ya. Karena ada mu-nya ya dihitung mu-nya dulu. Berapa mu-nya kan gitu kan ya. Jadi mu-nya itu sama dengan ekspektasi X kan gitu kan ya. Integral batas 01 X kali 1 dx ya. Ini sama dengan setengah X kuadrat batasi 0, 1. Sama dengan setengah kan? Ini. Nah, dengan demikian variansi X-nya sama dengan apa ya? Tadi itu. Rumusnya kan kita punya rumus ini ya. Tadi kan pakai ini juga ada kan? Nah, kita pakai yang ini. Ya. Dan ini kan tinggal ini aja. Jadi ini integral 0, 1 X kuadrat kali 1 dx min. Nah ini kan setengah kuadrat. Gampang kan? Sudah ketemu soalnya. Ini lebih cepat gitu. Ini 1/3 ya. X pangkat 3 batas 01. Min 1/4 ya. Sama dengan 1/3 dikurangi 1/4 ya. Sama dengan 1/12. Nah gitu kan. Nah variansinya 1/12. Jadi kita gunakan yang tadi sudah saya buktikan rumus pendek tadi, ya. Yang ini sama saja kan? E kuadrat min. Jadi memang banyak pakai pendekatan itu boleh, varian kan banyak. Ya. Nah, nanti setelah ini baru kita berikan beberapa sifat-sifat penting. Tadi kan juga ada sifat-sifat penting dari ekspektasi, ini juga sifat penting dari varian. Ya. Sekarang kalau nggak ditanyakan, sifat-sifat penting dari varian. Sama ya. Jadi saya menggunakan tadi jika A dan B suatu konstanta dan X sebuah variabel acak, maka satu varian A plus B sama dengan 0. 2 varian dari AX ya. AX plus BX ini. Oh, jangan AX plus BX ya. Jangan podo ya. AX plus B kena ya. Ini sama dengan varian AX saja. Sama dengan A kuadrat variansi X. Nah, ini rumusnya ya. Ya, ini rumusnya. Kita buktikan yang kedua aja. Ini bukti ya. Tadi kan sudah dibuktikan satu, ini bukti kedua. Varian dari AX plus B, ini menggunakan sifat ini. Sama dengan ekspektasi dari AX plus B kan. Ini kan. Nah, min apa? Ekspektasi dari AX plus B ya. Kuadrat kan. Ya, kan gitu kan. Atau ini gini aja.
Karena ini mu ya, mu-nya ini kan jelas. Kalau mu-nya ya sama dengan ini, nggak apa-apa lah, masalah. Ini kan kita buktikan di sini menjadi ekspektasi dari A kuadrat X kuadrat plus 2AB X gitu ya, plus B kuadrat ya, min dalam kurung ekspektasi apa ini? Oh ya, ekspektasi A kuadrat AX plus B. Oh enggak, salah. Oh ini anu, sorry. Ini menjadi AX plus B kan? AX plus B. Ya. Oh kok AX plus B? Itu salah. Ini menjadi A ekspektasi X plus B gitu loh. Nah, jadi oke, kita hapus yang atas. Nah, ini kan sama dengan apa ya? Kita masuk ya, ini ekspektasi dari A kuadrat X kuadrat plus 2AB ekspektasi X ya. Plus B kuadrat min. Nah, ini menjadi A kuadrat E kuadrat X gitu ya. Plus B kuadrat min ya, min 2ABX. Ya. Nah, itu. Ini kita coret dengan ini. Ini juga kita coret ini. Sehingga tinggal variansi AX plus B sama dengan ekspektasi A kuadrat X kuadrat min A kuadrat ekspektasi kuadrat X ya. Oke, nah ini kita keluarkan A kuadrat ekspektasi X kuadrat min A kuadrat ekspektasi kuadrat X ya. Ini kan sama dengan A kuadrat dalam kurung EX kuadrat min mu kuadrat ya. Sama dengan A kuadrat variansi X. Sama kan? Ini buktinya. Nah, ganteng kan? Ada bukti ada ya. Memang harus bukti harus pelan-pelan ya. Ini ya, jadi itu ternyata sifat kedua ya. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau varian AX ditambah B itu menjadi A kuadrat varian X, seolah-olah B-nya menjadi 0 kan. A-nya menjadi dikuadratkan. Itu memang sifat umum dari varian. Ya. Jadi supaya kalian paham sifat umum dari varian itu begitu. Ya. Tadi kan sudah ada ya, sebagai contohnya gini aja. Tadi kan sudah X-nya ini kan GX, FX ya. Dengan F-nya ini kan 1 untuk 0 kurang X kurang dari 1, 0 yang lain ya. Terus tentukan, misalkan aja variannya apa ya, varian dari 2X plus 10 kan. Ya. Nah, ini tadi kan sudah ada, ini kan menjadi apa? Ini jawab. Ini kan varian 2X plus 10 kan sama dengan apa? Varian 2X ya. Sama dengan 4 kali varian X kan. Sama dengan 4 kali. Nah, varian X-nya kan tadi sudah dihitung. 2/3 tadi ya. Sama dengan 8/3. Tadi kan sudah ada kan. Kok 2/3? Tadi berapa tadi? Oh, sorry, 1/12 kan. 1/12. Ya. Oke ya. Yang sebelumnya tadi loh. Kan kita sudah hitung
ketemu super 12. Oke, ada pertanyaan ini silakan dikaji. Mungkin penting ini. Jadi sampai di sini kita sudah dapat informasi apa itu varian, apa itu mean ya dari PDF CDF. Nah, nanti bahasan berikut saya ke MGF-nya ya. Moment MGF moment generative function atau fungsi pembangkit momen. Nah, itu penting ya. Jadi 3 serangkai itu ada gunanya nanti, insya Allah ada gunanya ya. Ketika kita sudah membicarakan parameter dalam distribusi khusus, binomial, diskret, kemudian Poisson, nanti semua akan, insya Allah akan kita bahas nanti ya pada pertemuan berikutnya ya, pertemuan minggu depan. Jadi kita akan ngebahas mengenai bagaimana MGF varian kemudian rata-rataan dari distribusi variabel acak diskret dan kontinu yang kemarin kita kemarin kan sudah membahas ini bentuk umum PDF-nya saja dan MGF dan CDF-nya belum berbicara parameternya. Ya, ini nanti setelah. Oke, dari bukti ini ada yang ditanyakan, silakan, Mas. Belum, Pak. Masih memahami. Oke. Bisa dilanjut, Mbak? Lanjut, Pak. Baik, ya. Nah, sekarang kita bahas, pembahasan kita adalah MGF. Ya, jadi kemarin kan sudah ada bilangan ini kan ya. Ini adalah apa jenisnya? MGF. Ini ada PDF. Ini ada CDF ya. Jadi ini berguna 3 serangkai nanti ya. Bagaimana hubungannya antara ketiganya ini nanti kita akan ajarkan setelah kita memahami apa itu MGF ya. Baik. Jadi MGF itu adalah moment generating function atau bahasa Indonesia fungsi pembangkit momen ya. Ya, ini. Jika X variabel acak yang diskret gitu ya, maupun variabel acak yang kontinu, ini secara umum aja, jadi supaya ingat ya, maka MGF-nya didefinisikan sebagai, momen generatif function-nya didefinisikan sebagai MXT ini, ekspektasi E pangkat TX. Nah, ada ekspektasinya ya. Untuk min H kurang dari T, ini tandanya ya. Itu ya, di MXT sama dengan itu. Ya. Ini definisinya. Dan nanti kalau kontinu bagaimana? Gampang. Ini kan kita breakdown dua-duanya ya. Nah, sekarang dari sini A, jika X-nya ini variabel acak yang kontinu, diskret ya. Maka bagaimana? Maka MXT-nya kan gampang itu. Nah, tinggal sigma gitu aja. Nah, kan ini beda toh. X E pangkat TX kali FP kan. Terus B, jika X-nya ini variabel acak kontinu ini dengan PMF Fx ini dengan PDF Fx, maka MXT-nya ya sama, integral ini E pangkat TX Fx dx. Sudah. Ini ya. Jadi secara umum definisinya itu ini loh. Definisinya ini ya. Momen itu adalah ekspektasi E pangkat TX. Oh ya. Tadi varian itu EX kuadrat min EX kuadrat. Nah, sekarang ini momen. Nah, ini kan satu hal yang memang harus paham betul ya.
Ini ya. Ya, nanti bagaimana MGF ini hubungannya dengan min dan varian nanti tidak saya kasih. Ini topik ini kalau nggak menguasai, ajar nggak menguasai ya repot ya. Memang ini harus khusus ini, harus paham betul ya. Memang bidang saya di sains teknologi memang saya pengampu mata kuliah ini plus statistical mathematics dan statistical consulting. Nanti mungkin kalau mungkin nanti ada science data consulting, mungkin saya juga bisa memberikan kuliahnya karena dulu yang memformat itu kan saya memang kurikulumnya itu. Jadi saya tahu persis mau diarahkan kemana TSD itu. Misalkan kita punya visi impian harus ke sana, dan untuk menuju ke sana perlu ini. Ya. Step-stepnya jelas. Ya. Ya, nanti siapa yang ngajar nggak apa-apa, yang penting sudah saya berikan roadmap-nya jelas, peta jalannya jelas. Nanti mungkin digodok disesuaikan dengan misi besarnya Fakultas TMM ya. Jadi dulu kan saya tidak berpikir ke sana ya. Saya pokoknya berpikir bagaimana TSD ini akan diarahkan itu saja. Karena ilmu ini penting sekali untuk era big data, era 4.0, era VUCA sekarang ini. Wah, ini penting. Ya ini mohon maaf ini sekedar informasi aja ya. Kemarin kan kita sharing webinar dengan alumni saya yang dulu ya belajar termasuk ya seperti ini ya. Sekarang baru dia masuk aja di Jakarta sana sudah waduh sellernya high salary, lumayan juga ya. Dia kemarin katanya sih baru masuk dia dapat kurang lebih 7,7 kan lumayan ya. Itu baru masuk fresh graduate ya. Padahal dia alumni statistik cuma dia memang background-nya ke komputasi. Dan saya arahkan ke ilmu sains data dulu memang. Ya akhirnya jadi apalagi yang kalian memang betul-betul sudah bidang desain data. Nah, itu nanti lebih terutama mohon maaf kalian harus mempelajari betul Python ya. Python dan R itu penting karena bahasa program itu memang sangat mendukung di perusahaan-perusahaan baik industri maupun yang lain. Baik, kita berikan sebuah contoh ya supaya paham saja. Jadi ini kita ambil contoh supaya pemahaman itu menjadi jelas. Baik, ini bisa saya hapus ya, Mbak? Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kita ambil contoh yang sederhana, yang simpel saja supaya kalian tahu. Misalkan x ini suatu variabel acak dengan fx ini ya langsung ini oke x ya. Tentukan apa ya mx-nya. Udah. Ya sudah. Jadi kita ingat mxt-nya. Ini kan langsung integral kan? Oh, gini aja. Ini kan sama dengan ekspektasi e pangkat tx-nya. Nah, ini integral 1 sampai 2 e pangkat tx kali fx kan? Oh, Mas kan lumayan ini ya. Nah, fx-nya kan itu 2/3x dx ya. Ini sama dengan 2/3 integral x gitu e pangkat tx dx. Nah, ini kan kita ingat integral parsial dulu di kalkulus ya. Kita punya integral parsial dulu di kalkulus ya. Nah, ini harus tahu ini integral parsialnya. Ya, gimana? UDV. Itu ya UDV. Nah, itu kan penting sekali untuk kalian ikuti ya. Jadi apa ya? Ya. Jadi kita misalkan ya. Jadi kalau kita mau cara cepat ya gini aja. Ini sama dengan 2/3 integral 1 2 x dari diferensi. Kan ini bentuk ini ya.
ini kan bentuknya kan integral U dV gitu loh. Nah, ya. Berarti ini kan harusnya E pangkat TX kan. Ya. Ini kan E pangkat TX ini seperti ya. Karena diferensial E pangkat TX kan T E pangkat. Nah, T-nya kan supaya menjadi tetap kan 1. Jadi di sini menjadi 2/3T integral 1 sampai 2 X D. Nah, ini kan UV kan ini UV min integral V DU kan dulu kan ya. Jadi ini sama dengan 2/3T X gitu ya. E pangkat TX min integral V DU. Nah, V DU-nya kan ini TX DX kan ya. Ya, jadi sama dengan 2/3T X E pangkat TX gitu min. Nah, ini integralnya apa? Ini integralnya apa? Ini. Apa Mas? Integral E pangkat TX dx Mas. Seperti ya. E pangkat TX ya. Nah, batasnya adalah 1 dan 2. Ya, tuh. Nah, ini sudah. Jadi ini hasilnya berapa? Dimasukkan aja ya. Jadi 2/3T 2E pangkat 2T min seperti E pangkat 2T ya minus ya E pangkat TX plus seperti E pangkat TX. T saja kok TX. Ya. Ya, wis. Ya. Nah, jadi kalau ini kita terjemahkan ya di sini T kuadrat gitu, ini 3. Ya. Jadi kan 1 maksud saya. Jadi berapa ini? Ini sebentar. Ada. Ini 2T ya min 1 E pangkat 2T ya. Ditambah begitu ya. Lagi ya. E pangkat T satu min ya 1 min T E pangkat T ya wis. Oke. Itu hasilnya ya. Tentunya T-nya enggak sama dengan 0. Ya. Nah, kalau T-nya 0, ya ini hasilnya 1 langsung kan. Dan gitu kan. Nah, udah. Ini hasilnya MGF-nya ya. Ini MGF-nya. Ya. Dan nanti juga apa hubungan ya, hubungan antara apa MGF taruh rata-rata itu Pak sama saja Pak. Nanti insya Allah saya berikan ya. Ini penting dipahami dulu ya. Penting integralnya jalan, Anda bisa membuat integral. Ya, jadi saya hanya menjelaskan aja kan ini. Ya. Nanti hubungan itu akan saya tunjukkan nanti kalau kita sudah membahas distribusi khusus ya. Kalau sekarang saya bahas itu nanti umum nanti ya. Nanti ada contoh, oh ini berdistribusi binomial, bagaimana cara? Nah, nanti insya Allah kita berikan nanti ya. Yang penting sekarang saya kasih teorinya dulu aja. Nanti insya Allah minggu depan kan kita bahas itu kan. Supaya langsung kena gitu.
Ini teorinya dulu dan sifatnya supaya kalian tahu ya. Udah, ini bisa dihapus, Mbak? Iya, bisa, Pak. Oke, ya. Baik, ya. Jadi kita sudah tahu cara menghitung MGF ya begini, ya. Jadi apalagi nanti kalau pakai jumlah tinggal nyekma aja ya. Dan nanti kan kalau kita sudah bahas sigma jumlah itu nanti ketika kita sudah membahas distribusi diskrit, contohnya Poisson, hipergeometrik, binomial negatif, ini kan gampang. Ini kan umum saja dulu. Ya, baik. Baik, sekarang sifat-sifat MGF ini penting dulu. Sifat-sifat umum MGF ini juga penting ya, supaya kita punya satu apa ya pedoman gitu ya. Oke, satu, jika X ini variabel acak, ini maksudnya kalau saya menyebut variabel acak ini bisa diskrit, bisa anu ya, nah, bisa continue, dan C suatu konstan, maka nah ini when M CXT ini sama dengan M XCT. Ini bisa ini dibuktikan gampang, ini buktinya kan gampang. Misalkan aja MCXT itu kan, ini kan tadi sama dengan ekspektasi E pangkat TCX ini ya. Nah, kan gitu kan? Ya, TCX kan? Ya. Nah, ini kan tinggal ngutak-ngatik aja ya. Berarti nanti kan tinggal ekspektasi E pangkat ini TCX. Nah, ini kan ini sama dengan MX daripada CT. Ya, ya itu gampang kok ya. Ya. Kemudian sifat kedua, sama, jika X ini variabel acak, jika X variabel acak dan ya sama ya, dan C-nya suatu konstanta, maka nah ini kan dalam bentuk lain ya, M X plus C T, nah, ini kan sama dengan apa ya, E pangkat CT M XT. Ya. Buktinya sama ini ya. Ya, langsung X plus CT ya sama dengan ekspektasi E pangkat T kali X plus C kan ya. Ya, ini sama dengan E pangkat CT plus XT ya. Ini sama dengan ekspektasi E pangkat CT ya kali ekspektasi E pangkat XT ya. Ini kan konstanta ini, tinggal E pangkat CT kali MXT kan. Ya. Nah ini umum itu ya. Walaupun dibagi ya sama. Itu sifat-sifat yang perlu kalian ketahui. Ya. Nah, dengan cara yang sama, coba sifat ketiga ini jika nanti silakan ini dibuktikan sendiri ya. Artinya
dari ketiga ini bisa dari 1, 2 ini bisa digunakan untuk membuktikan sifat berikut ini ya. Sifat yang ketiga ini ya. C. Jika X ini variabel ada dengan AB-nya suatu konstanta, maka MX plus A per BX ini kok X T. Nah ini tentunya sama dengan E pangkat A per B T M X T per B ya. Ini silakan buktikan sendiri. Buktikan sendiri kan gampang ini. Tinggal gabung-gabung aja kan. Ya, itu adalah beberapa sifat-sifat yang penting yang harus kalian ketahui. Sifat ekspektasi, sifat momen maupun sifat variansi. Nah, tibalah kita pada pembahasan bagaimana sih hubungan antara mean, varian sama dengan MGF. Karena mean itu adalah parameter, mean dan varian adalah parameter yang terpenting dalam sebuah distribusi populasi ya. Ini penting saya sampaikan supaya kalian bisa memahami ya. Baik. Bentar ya, jadi Mbak Kiki mau tanya, silakan Mbak Kiki. Belum, Pak. Oh, belum. Sudah paham Mbak Kiki? Belum sepenuhnya paham juga sih, Pak. Oh iya. Jadi ada suatu teori psikologi ya. Jadi kalau kuliah itu teori psikologi mengatakan kuliah itu bisa memahami 60% itu hebat. Nah, jadi 60-70% itu Pak. Masuk kuliah, habis kuliah mas saya. Itu benar-benar hebat. Tapi umumnya ya enggak bisa dah ya. Jadi perlu ada latihan. Makanya satu hal yang perlu diingat bahwa tiada pemahaman tanpa latihan. Jadi artinya apa? Kan kalian atau kita tidak akan memahami persoalan kalau tanpa latihan gitu ya. Jadi ini pentingnya situ. Jadi sering kita melatih dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa ya. Mungkin kalau mau baca buku bahasa Inggrisnya juga ada ya. Saya punya banyak buku ini ya. Ini ada bukunya Introduction to Probability and Mathematical Statistics yang dikarang oleh Jane Bain dan Angela Hutch. Ini spesial untuk ya ini yang materi kuliah yang saya pakai ya buku ini ya. Ini memang buku yang menurut saya loh ya. Saya sudah saya pakai bertahun-tahun. Bagus sekali, bahkan ini juga dipakai di tempat perguruan tinggi lain. Introduction to Probability and Mathematical Statistics. Jadi memang antara probability dan matematika statistik selalu satu paket ya. Makanya kalau di di TSD ini semester ini probability, mungkin semester depannya mathematical statistik. Memang satu paket. Ya, memang dulu saya rancang demikian. Karena bagaimanapun endingnya itu apa? Endingnya itu akan kita membuat sebuah inferensi keputusan. Ya, jadi membuat suatu policy. Jadi sekali lagi saya sudah sering katakan bahwa dari data itu bisa diperoleh sebuah informasi. Nah, informasi itu bisa benar, bisa salah, tergantung siapa yang mengolah, siapa yang menganalisis. Nah, kemudian dianalisis diolah dengan menggunakan pendekatan statistik dan komputasi, yaitu sains data ini, sehingga menghasilkan sebuah knowledge. Dengan knowledge itulah kita bisa digunakan untuk policy maupun decision untuk perusahaan. Ya. Jadi untuk membuat kebijakan maupun keputusan akhir, itu tergantung dari pengolahan data secara statistical komputasi. Nah, Anda ilmunya Anda nanti ya, Anda sudah mempelajari machine learning nanti insya Allah gitu ya, visualisasi data, ada big learning, macam-macam lah. Itu nanti digunakan untuk sana. Dan saya berharap sudah maksimal masuk ke TSD, kamu harus enjoy dan
minimal Python program itu harus benar-benar menjadi hal yang terbiasa ya. Jangan sampai kalian waduh kena Python. Enggak, memang apa ya? Memang awalnya sulit ya. Saya sendiri kan nggak belajar itu kan karena belajar otodidak aja. Oh gini sudah dari sering latihan akhirnya juga menjadi bisa juga. Karena juga bingung lah. Dengan kebingungan itulah kita latih terus-menerus akhirnya kita mendapat suatu hasil yang bagus gitu. Baik, jadi kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan bahasan ini. Baik ya. Nah sekarang ini ya. Jadi silakan nanti ini sekarang hubungan antara ekspektasi varian dan MGF. Nah, jadi ternyata itu ada beberapa hal yang menarik sekali untuk dibahas gitu ya. Jadi Jadi ekspektasi X itu ini sama dengan M aksen X0 atau dalam hal ini diferensial per dt MXT. Nah, untuk T sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ini EX kuadratnya ini sama dengan M double X0 atau sama dengan D kuadrat per DT kuadrat. Ini turunan ya. MXT untuk T-nya sama dengan sehingga variansi X itu sama dengan ini M double X0 min F aksen X 0 kuadrat. Nah, ini hubungannya. Aksen itu turunan ya, turunannya. Ini turunan yang penting. Ya, nanti insya Allah akan saya bahas tuntas ini contoh-contohnya maksud saya di pembahasan minggu depan yaitu kita sudah membahas terkait dengan ini. Tapi nggak apa-apa, kita aja ya. Memang ya topiknya banyak sekali sih masalahnya ya. Belum dua variabel acak juga, aduh, memang harus ya gimana? Ya kita anulah, ya. Memang harus pelan-pelan itu ya. Ini ya nanti contoh-contoh nanti ini dicatat aja dulu nanti karena waktunya sudah hampir anu ya, jadi saya akan bahas nanti akan ini. Cuma perlu saya jelaskan, ini kan pembicaraan ini hanya secara khusus untuk satu variabel. Nah, nanti mungkin kalau dua variabel bagaimana? Nah, nanti itu ada kaitannya nanti kalau dua variabel ya dari misalkan X dan Y karena apa ya variabelnya kan tidak hanya tunggal, ada X, ada Y dan yang lain-lain lah itu nanti insya Allah akan kita sampaikan nanti kalau waktunya memang materinya padat waktunya ya singkat gitu ya jadi mau nggak mau ya harus maksimal gitu ya nggak apa-apa ya. Oke ya baik sekarang sedikit aja jadi masih ada waktu beberapa menit Pak ini ya sudah ya hapus aduh Oke. Ini ya. Nah, baik. Nah, sekarang misalkan ini X dan Y ini dua variabel. Acak. Maka, nah ini kan. Maka apa? Maka PDF bersamanya didefinisikan ini apa ya? Fx, Y. Nah, ini lebih besar 0 ya. 2. Nah, ini kan bisa ini. Oh, Mas ya. Fx, Y, dx, dy. Ini selalu sama dengan 1. 3 sigma double Fy ini juga 1. Nah, ini kan itu. Jadi apa ya? Ini terkait dengan distribusi bersama. Nanti ini akan saya bahas nanti kan ada macam-macam itu ya tapi nggak apa-apa jadi memang ini saya perkenalkan saja supaya kalian namanya ini kan join distribusi PDF bersama ya tentunya ya memenuhi segala
ini lebih bersama dengan 0 ya. Ya. Jadi kalau ini yang continue, ini yang mungkin variabel acak diskrit, continue ding. Ini namanya variabel acak yang diskrit. Jadi semua sudah ada. Ya sifatnya sama saja ya. Nanti ada kita nanti anulah ya. Oke, ada beberapa pertanyaan silakan kalau ya. Dan nanti tentunya ada sifat dependent independent juga ya. Nanti kan kita bahas satu persatu. Kan enggak mungkin ini selesai semua ya. Karena saking banyaknya materi yang harus tersampaikan ya. 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 Dan nanti bagaimana ekspektasi EG-nya nanti ini kaitan dengan ini. Pokoknya yang penting ini aja ya. Jadi yang penting kita sudah memahami pemahaman distribusi. Jadi kalau tadi satu kan cuma satu, ini ada dua ya. Nah, kalau dua berarti dia punya distribusi bersama. Dalam bahasa Inggrisnya adalah joint distribution. Ya, jadi itu jadi nanti ada apa ya masuk joint distribusi itu juga akan ada marginal distribusi. Bagaimana kalau X dan Y-nya itu bebas dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu ya. Termasuk nanti kalau ini ya nanti bagaimana ekspektasi X plus Y-nya ya sama dong. Nanti ini juga sama dengan EX ini plus EY kan. Nah, gitu sama ya. Jadi yang kedua misalkan ini AX plus BY juga sama. Seperti tadi aja ya. Jadi tidak beda ya. Sifatnya juga sama ya. Nah, variansi AX plus BY nah ini ya. Ini sama dengan A kuadrat variansi X plus B kuadrat variansi Y jika X Y-nya itu bebas. Kemarin kan sudah diajari dua kejadian yang saling bebas. Nah, itu semua sudah ada. Jadi ini adalah beberapa sifat-sifat khusus yang harus diketahui bersama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini hanya tambahan aja. Coba nanti di rumah ya, direnungkan aja. Direnungkan aja nanti. Syukur-syukur kalau bisa ya, nggak apa-apa ya. Ya ini kan cuma latihan aja ya. Mungkin oh ya saya bisa ini kan saya. Nah, nanti silakan dihitung. Ini saya berikan LR latihan rumah ya. Jadi latihan rumah sifatnya kan enggak wajib dikumpulkan gitu ya. Oke, ya. Misalkan gini. Misalkan ini satu aja ya. Misal X Y-nya itu 2 variabel acak dengan PDFG. Nah, ini artinya PDF gabungan ya. PDFG itu namanya PDF gabungan. Jadi Fx, Y sama dengan CXY gitu ya. CXY gitu, 0x 3y 4. Tentukan kira-kira peluang x 2 ya. Sebab ini ada C-nya ya. Nah, berarti nanti harus memenuhi sifat ini dulu. Nah, karena ini interval berarti integral ya. Coba diintegralkan, hasilnya nanti 1, silakan nanti itu hasilnya gimana ya. Ya. Nah, nanti dari soal ini bisa dicari juga berapa ekspektasi variansi juga bisa. Silakan nanti coba dulu di rumah ya. Jadi nanti sebagai bahan renungan saja di rumah supaya nanti bisa. Baik, saya mungkin akhiri sampai di sini karena saya jam 1 harus ada rapat, mimpin rapat di prodi saya ya. Karena mau ada
ini apa membicarakan kuliah tamu dari Turki ya. Jadi mungkin mohon maaf tidak bisa maksimal ya. Jadi ini nanti saya jam 1 harus memberikan rapat di prodi saya karena ada jadwal webinar internasional, termasuk ini mengundang apa ya, inbound mahasiswa internasional. Kebetulan ini kerjasama dengan Turki untuk ini apa kuliah tamu. Baik, mungkin sampai di situ Mas. Terima kasih. Ada pertanyaan, Mas Fikri? Udah ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, Pak. Aman, Baik. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.